ASMR. Kembali lagi di video kali ini tentang kayak afirmasi positif, tapi nggak gitu juga sih. Aku cuma mau diskusin satu topik yang menurut aku itu penting buat di-share. Thank you banget yang udah nungguin buat video baru. Aku akhir-akhir ini sibuk banget. Alasannya selalu kayak gitu ya kan. Tapi doain aja supaya aku bisa dapat kerjaan kali ini, beneran. Dan kalian apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja. Dan hari ini aku cuman mau diskusi tentang kegagalan. Nah, menurut kalian itu kegagalan itu apa sih? Dan kenapa menurut aku di masyarakat dan di grup-grup sosial kegagalan itu sesuatu yang kayak yang konotasinya tuh bikin malu dan bikin jadi kayak orang takut gagal. Dan aku cuma mau bilang kalau kalian akhir-akhir ini ada kegagalan dalam hubungan pertemanan atau sekolah, itu tuh adalah kalian harus lihat sebagai pelajaran yang baik. Jadi pergantian persepsi itu paling penting ya kan, perspektif itu pergantiannya menurut aku penting banget. Jadi kalau kalian akhir-akhir ini baru gagal sesuatu, itu aku cuma mau kasih tahu ke kalian kalau kalian itu bakal lebih kuat lagi. Hal-hal di hidup biasanya yang sakit itu lebih menguatkan akhirnya. Hal-hal yang biasanya bikin enak menurut aku itu biasanya menghancurkan akhirnya. Contoh, kalau kita ke gym, badan kita sakit, otot kita hancur, tapi pas dibangun lagi sama protein dan lain-lain dan istirahat, kalian jadi lebih kuat lagi. Contoh yang bikin enak pertamanya tapi hancurin akhirnya itu nonton pornografi atau makan makanan manis. Enaknya sementara, tapi di jangka waktu panjangnya itu nggak baik buat mental kalian dan tubuh kalian. Jadi kegagalan itu sama seperti ke gym, emang gak nyaman, emang sakit, tapi akhirnya bisa membuat kalian lebih kuat lagi. Jadi kalau kalian gagal jangan malu, karena kenapa kegagalan itu ya, banyak orang yang selalu kayak ngomongin di belakang, banyak orang yang selalu ngejek dan lain-lain. Itu karena satu alasan menurut aku. Alasan utamanya orang ngejek kalian itu karena mereka jealous, dan dua sih sebenarnya. Nomor satu jealous, dan nomor dua itu karena mereka bisa lihat dari kegagalan orang bikin mereka merasa nyaman. Jadi mereka mikirnya kayak, oh tuh orang gagal, malu-maluin banget ya. Terus mikirnya kayak, oh tuh orang gagal, aku mah gak bakal kayak gitu, padahal tuh cara pikiran yang salah banget. Karena apa? Karena kegagalan itu adalah proses kecil dari untuk jangka waktu panjang kesuksesan. Jadi kalau kalian takut gagal, itu lebih bahaya daripada takut kegagalan dan ngapa-ngapain. Itu lebih bahaya daripada merasakan kegagalan. Jadi jangan takut gagal. Kalau kita ganti perspektif, kegagalan bukan sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang positif. Itu jadi kayak ini yang bekerja di hidup aku ya. Menurut aku, kalau aku gagal, aku bilangnya kalah sama satu pertempuran buat menangin 1000 pertempuran yang lain. Dalam artinya apa? Kalau aku gagal dalam satu hal, itu aku akan belajar dari kegagalan dan kesalahan itu buat kayak di masa depan informasinya bisa aku pakai buat kesuksesan kecil yang akhirnya jadi kesuksesan besar. Jadi hal yang bikin nyaman sekarang biasanya itu bikin kita nggak bertumbuh. Pensil aja kalau mau dipakai sama orang banyak itu harus diserut, harus dikikis sampai bisa runcing, kalau nggak tumpul terus. Coba aku pengen tanya, apa kalian mau pakai pensil tumpul? Apa kalian mau jadi pensil tumpul? Enggak kan? Kalau kita bisa membebaskan mindset kita dari orang-orang lain dengan cara mikir kegagalan itu sesuatu yang kalian mau, bukan yang harus kalian hindarin. Kalau kalian menghindari kegagalan atau masalah, biasanya itu masalah ngejar balik, tau gak? Lucunya hidup tuh kayak gitu.
Tapi kalau kalian pengen cari kegagalan, tapi bukan disengaja gagal ya, masalah kayak jangan takut sama kegagalan gitu. Itu jadi setiap kegagalan tuh sampai kalian bisa mikir kayak kegagalan tuh sebenarnya hal yang positif, hal yang bisa bikin kalian lebih baik, hal yang bisa bikin kalian hancur pertamanya tapi kuat akhirnya, yang bisa diserut, dikikis habis-habisan, hal kayak bagian-bagian yang kalian gak butuh biar bisa jadi runcing, bisa dipakai banyak orang dan berkontribusi ke masyarakat. Jadi aku cuma pengen kalian tahu dengan ini tuh bukan sekedar positif afirmasi juga yang cuman ngomong doang kayak oh kalian tuh hidupnya bakal baik-baik aja. Enggak, hidup kita tuh gak pernah bakal baik-baik aja. Hidup itu kayak Ciki yang di Indonesia yang life is never flat, yang tuh ada iklannya di Agnes Monica. Jadi kalau kalian mau apply ke kerjaan itu, apply aja. Kalau kalian mau masuk ke satu hubungan itu, masuk aja. Karena apa? Aku tuh lebih mikir ya, sesuatu yang bakal aku sesalin itu kalau aku nggak lakuin sama sekali. Nah, tapi ada batasnya juga. Kalau kalian tahu hasilnya negatif, jangan lakuin. Kayak rokok, narkoba, itu tuh nggak usah dicoba kayak gitu-gituan. Tapi kalau masalah bisnis, masalah mau masuk sekolah, masalah tampil presentasi atau ngasih ide ke bos, itu lakuin aja. Karena apa? Karena kalau kalian lebih baik kalian gagal dan tahu daripada kalian gak coba dan gak pernah tahu karena kerasa gak pernah tahu itu. Jadi kalian cuma nebak aja kalau itu bakal berhasil apa enggak. Jangan sampai umur kalian udah tua dan nyesel karena aku pikir tuh iblis ngerangkup orang kayak gitu, kayak nangkap kalau kalian gagal itu dipakai sekitar orang-orang di sekitar kalian kayak oh ini orang gagal jadi kalian takut buat gagal dan jadi nggak bertumbuh. Tapi kegagalan itu kalau kalian bisa quietin semua kata-kata orang dan maju terus dan fokusnya bukan di opini orang lain tapi di progres hidup kita sendiri, kalian pasti sukses. Aku juga maksudnya belum sukses banget, tapi aku bersyukur mindset aku bisa berubah karena aku gak selalu kayak gini ya kan. Aku cuma mau buat teman-teman aku kayak kalian yang nonton video ini tahu kalau misalkan kalian gagal dan diejek orang, itu tuh lebih kelihatan kepribadiannya mereka daripada diri kalian sendiri. Bangga kalau gagal dengan tidak disengaja. Kalau kalian bisa terima kegagalan sebagai pelajaran, kalian bakal mindsetnya tuh kayak masalah apapun bisa diselesain. Ganti perspektif tentang masalah itu cheat code-nya hidup menurut aku. Jadi kalau ada masalah datang, aku tuh gak stres, gak komplain, bersyukur sama apa yang kita punya ya kan. Ya saat yang sama kita pikir, kita catat oke, masalahnya apa sih, nah bisa diselesain apa enggak, apa kita bisa kontrol apa enggak, faktor-faktor yang bisa kita kontrol dan yang enggak itu apa. Jadi kita tuh gak terlalu stres nanganin masalah-masalah atau overthinking tentang hal yang antara bisa kita kontrol atau enggak. Otak kita itu biasanya konstruksi gambaran hidup versi simpelnya. Jadi kita mau catat dan kita itu nggak bisa ingat terlalu banyak hal dalam jangka waktu yang pendek. Jadi catat goals kalian itu apa. Jangan takut buat ambil keputusan. Kalau kalian gagal satu kelas, kayak aku pernah di kuliah gagal satu kelas, ambil lagi di semester selanjutnya. Apakah itu malu? Enggak, karena apa? Karena kalian punya keberanian buat menghadapi kegagalan yang pernah kalian alami dan ingin memperbaiki diri sendiri. Ingat semuanya, oke? Ini aku ngomong kebanyakan banget, tapi aku harap kalian bisa ambil tema dan pesannya. Jangan takut gagal. Kalau gagal, jangan malu. Karena kemaluan itu adalah berunsur dari ego yang tinggi, dan kita nggak mau punya ego yang tinggi. Kita mau rendah hati. Kenapa kita mau rendah hati? Karena di saat kita rendah hati, kita bisa terima masukan, kita bisa terima, bisa introspeksi diri. Dan kalau misalkan ada orang yang kasih kalian feedback, itu bagus. Karena apa? Mereka jangan tersinggung kalau ada yang kasih feedback ya kan. Menurut aku karena mereka ambil waktu mereka gratis
practice buat kasih kalian saran, buat kalian jadi lebih baik lagi. Jadi kalau guru, teman, orang yang baik, teman yang baik, orang keluarga yang baik, coworker yang baik, kasih feedback depan muka kalian. Kalau mereka kasih feedback ke orang lain dengan tapi feedbacknya itu tentang kalian, itu teman yang buruk. Karena apa? Itu namanya gosip. Tapi kalau mereka kasih feedback di depan muka kalian, gak bikin malu-maluin di depan banyak orang, terima. Karena apa? Itu kayak obat itu pahit tapi bisa menyembuhkan dan bisa bikin kita tumbuh lebih baik. Hidup itu lucu, intinya. Kesimpulannya, hal yang enak sementara di jangka waktu panjangnya bakal merusak, tapi hal yang sementara yang gak enak itu jangka waktu panjangnya bakal bikin gak sengsara. Jadi jangan takut gagal, oke? Kalau hubungan kalian gak berguna, jangan kayak bukan gak berguna, kalau hubungan kalian gak bekerja kali ini, sedih gak apa-apa, tapi bangkit lagi. Karena apa? Mereka bukan satu-satunya orang. Artinya Tuhan atau alam semesta itu punya rencana yang lebih baik buat kamu. Dan jangan sampai kayak, coba bayangin kedengarannya kayak gini, kamu buka bisnis terus mikir gagal, terus bilang gak mau buka bisnis lagi, salah, malu. Jangan pernah bilang kayak gitu. Atau suatu hubungan juga, aku disakitin sama cowok atau cewek itu, gak mau pacaran lagi. Hidup itu seru waktu kita bangkit dari kegagalan dan improve dan belajar. Jadi ingat guys semuanya, aku mau sebelum kalian tidur, jangan overthinking dengan kegagalan. Apakah yang saya bisa lakuin sebelumnya? Kalau kalian mikir masa lalu kebanyakan, itu bakal regret banget. Kalau kalian terlalu mikirin tentang masa depan, kalian bisa anxious dan anxiety dan overthinking. Stay in the present. Sekarang apa yang bisa kalian lakuin? Oke, aku sayang banget sama kalian. Jadi kalau kata-kata ini emang gak bikin nyaman, aku cuma mau kalian tahu emang ini seharusnya gak bikin nyaman, tapi aku cuma mau jujur sama kalian. Oke, thank you banget buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.